sebetulnya ada, kalau kami catat sebetulnya 7, tapi sebetulnya masih ada lagi beberapa termasuk yang kecil-kecil seperti peraturan bupati. Nanti Pak saya jelaskan juga ada 2 peraturan bupati, nomor 36 tahun 2021 dan nomor 72 tahun 2022 itu juga ada. Lanjut. Kemudian dari sisi program pendekatan kita itu berdasarkan peraturan Menteri SDM. Itu ada 8 kegiatan pokok seperti yang nampak di sini. Ada pendidikan, kesehatan, sampai dengan pembangunan infrastruktur. Namun dalam permen itu juga kami juga harus membuat sebuah rencana induk, Pak. Rencana induk ini harusnya dimulai dari blueprint yang dibuat oleh gubernur. Tapi sampai sekarang blueprint itu belum ada, Pak. Tapi kita punya komitmen, kita membuat blueprint berdasarkan social mapping di masyarakat. Itu melibatkan pihak ketiga. Kemarin kami melibatkan pihak Winara diri membuat rencana induk 5 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai seterusnya. Nah, sehingga didapat ada 6 ya, kegiatan pokok ya, sampai ada yang disebut dengan MIPA Green, itu termasuk konservasi karang, gajah dan lain-lain. Ada MIPA Village, ini infrastruktur dan produk ini ekonomi sifatnya, Pak. Kemudian MIPA Planner juga local business development dan usaha menengah kecil. Ada MIPA Smart namanya untuk pendidikan vocational training, Pak. Kemudian sarjana magang dan lain. Ada MIPA Culture seperti perayaan agama dan lain. Kemudian ada kesehatan seperti itu, Pak. Jadi ini sudah kita kerjakan juga sesuai dengan rencana hidup yang sudah kita buat. Nah, jadi kalau dari sisi realisasi dan rencana CSR MIPA itu sejak tahun 2013 sampai 2025 ini kami catat sekitar 250 miliar ya, yang direncanakan, tapi yang sampai sekarang itu sudah terrealisasi hampir 100%, kecuali tahun 2024 Pak memang belum terrealisasi semua. Itu sekitar sudah terlaksana itu sekitar 29,6 miliar, 57%, dan masih on progress sebesar 22 miliar. Akan tetapi yang belum selesai ini tetap kita carry over kan di tahun 2025, karena memang CSR MIPA itu tidak seperti program pemerintah. Kalau tidak selesai dia langsung disilpa, kan kita tetap aja dilakukan carry over dan akan dilaksanakan di tahun 2025. Nanti kita lihat selanjutnya, Pak. Lanjut. Ini contoh MOU, Pak. Sebetulnya sebelum kita melaksanakan program, kita sebetulnya sudah melakukan MOU dengan pemerintah Aceh Barat dan ini Bupati, Pak. Jadi sebenarnya sudah Pak Ketua bertanya apakah sebelumnya kita melakukan koordinasi kerjasama. Ya memang selalunya setiap tahun dimulai dengan kegiatan MOU. Untuk tahun 2025 belum, Pak, tapi kami sudah mengajukan rincian program yang akan kita kerjakan di tahun 2025, tapi belum ada penandatanganan MOU. Lanjut. Nah, ini sebenarnya realisasi rencana realisasi tahun 2024. Ini sebenarnya sudah kita paparkan pada saat akhir tahun dulu, Pak, di Bapeda Aceh Barat. Jadi kita itu lakukan rapat koordinasi itu setiap 3 bulan sekali, Pak. Jadi setelah rapat koordinasi, kemudian tim turun untuk melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi. Jadi sebenarnya itu pekerjaan rutin, Pak. Ada 2 TJSLP, ada TJSLP Aceh Barat dan TJSLP Provinsi, Pak. Dan biasanya dua-duanya turun, tapi dalam kondisi yang berbeda. TJSLP Aceh juga turun tuh melaksanakan monitoring dan evaluasi. Jadi di akhir tahun itu, Pak, pada tanggal 13 November 2024 itu realisasi kita baru 24 miliar, on progress 27 miliar. Tapi pada saat kita bisa lihat pada tanggal 15 April 2025 ini itu terjadi peningkatan menjadi sebesar 29 miliar dan on progressnya 22 miliar. Jadi sebetulnya nampak di sini, Pak, bahwa pekerjaan itu terus kita kerjakan. Jadi tidak mandek ya, atau tidak berhenti. Nah, itu kita kerjakan terus sehingga kita berharap ya mungkin di akhir tahun 2025 nanti, karena dia memang menjadi program di 2025 ini, dia tidak akan bekerja akan terus berlanjut bersama dengan program 2025 yang sedang berjalan. Ini seperti itu, Pak, apanya ada progres 22 miliar dan realisasinya on progress ya, Pak,
progresnya sekitar 29 miliar. Jadi totalnya tetap nanti 52 miliar. Lanjut. Nah ini secara detail Pak, apa-apa saja yang sebetulnya yang kegiatan progres dan sudah realisasi. Jadi bisa kita lihat bahwa sebetulnya ya progresnya apa saja, bentuknya detailnya apa, subprogramnya sudah ada, kemudian yang sudah realisasi seperti apa. Jadi sebetulnya pelaporan CSR sebetulnya terbuka aja Pak ketika melakukan kegiatan monitoring evaluasi. Bahkan mungkin ibu-ibu bapak-bapak dinas seperti DHK sering diundang juga Pak kan ketika kita melakukan kegiatan rapat koordinasi per 3 bulan. Jadi ada dinas peternakan dan lain-lain itu hadir. Lanjut. Nah jadi ini kami juga ya ingin menjelaskan juga Pak kenapa bisa seperti itu dia lambatnya Pak kan. Kenapa bisa tidak tercapai segala macam. Nah jadi sebetulnya pertama bentuk pelaporan ini juga sebetulnya diusulkan oleh Bapeda waktu itu Pak. Jadi harus detail, kemudian nampak yang mana belum realisasi, mana progres. Dan alhamdulillah kita ini satu-satunya yang melakukan laporan keuangan seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi salah satu kendalanya ini sebetulnya banyaknya proposal rutin dari Gampung ataupun yang lain itu akhir tahun Pak baru diberikan kepada kami. Ya, karena kenapa seperti itu ya mungkin dari sisi masyarakatnya juga ya banyak hal lah Pak ya, biasalah kalau masyarakat Pak, sehingga terlambat memberikan kepada kami. Walaupun di awal-awal tahun sudah ada, tapi kan di perencanaan kita jelas Pak, mulai di bulan Januari sampai Desember itu apa saja yang dikerjakan kita terjemahkan. Nah, tapi masyarakat dan hal ini kadang-kadang memberikan proposalnya kepada kami itu terlambat. Nah kemudian vendor lokal juga Pak, jadi kita juga ada komitmen juga dengan masyarakat, khususnya di wilayah operasional kita, bahwa sedapatnya, sebisanya bahwa pekerjaan CSR ini dilakukan oleh vendor-vendor lokal. Bisa juga BUMG. Jadi kami juga kemarin terpaksa harus membina BUMG Pak. Jadi kita lakukan pelatihan dan lain-lain. Mungkin kalau Bapak bisa lihat di di media online kita melakukan pelatihan yang memang hasilnya cukup miris Pak kan. Waktu itu hanya beberapa BUMG yang hidup, selebihnya mati dan mati suri. Tapi itu hasil verifikasi dari tim Banda Aceh. Tapi alhamdulillah ini sekarang mulai berkembang Pak. Banyak beberapa BUMG sudah mulai tumbuh di Bali, Maya Baru, itu sudah mulai tumbuh dan mulai bekerja sama dengan kita. Nah, tapi ada hal yang susah di sini Pak. Kadang-kadang kita ketika minta penawaran, delay Pak, lambat sekali melakukan. Nah, setelah dilakukan penawaran, dikasih penawaran, keluar PO Pak, nggak ada duit pula Pak. Nggak ada duit terpaksa ditunda lagi ya. Kita secara karena kita sifatnya komite Pak, komite development atau pengembangan masyarakat, ya kita kadang-kadang harus mengalah juga Pak ya, supaya ya. Tapi akibatnya kondisi kita, ya keuangan kita seperti ini Pak kan. Tapi alhamdulillah ya kita tetap catat yang mana yang sudah progres, mana yang belum progres. Nah kemudian terkait ada isu juga terkait klinik media Jaya Bersama dan Islamic Center. Ini sebetulnya sudah dari hasil kajian kita Pak, masyarakat menyatakan memerlukan sebetulnya fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi dari isu tersebutlah maka kita melakukan sebuah perencanaan ini membuat sebuah klinik yang baik atau yang memadai lah, dengan fasilitas dokter spesialis dan lain-lain, kemudian peralatan yang cukup sehingga masyarakat lebih dekat dengan dengan fasilitas kesehatan yang memadai ini Pak. Mudah-mudahan juga itu bisa terlaksana dan juga tempat termasuk ibadah modern, ya, tempat peningkatan ukhuwah Islamiyah. Jadi itu yang kita dapat dari hasil social mapping yang dilakukan oleh pihak UIN kemarin. Lanjut. Nah ini sebetulnya secara on progress Pak, yang progres yang sedang berlanjut di tahun 2024 ke tahun 2025. Jadi ya kita terbuka aja Pak kan. Ini yang lebih dari 100 juta gitu Pak. Jadi ada rumah layak huni, itu 17 unit proses pengerjaan, baru 2 unit yang serah terima Pak. Jadi cukup panjang ya. Mungkin kalau PUPR ngerti Pak ya bagaimana kita turun ke kampung, kemudian kita rapat segala macam. Kami tetap melibatkan sebetulnya pemerintahan dalam hal ini. Jadi kita tidak bekerja sendiri sampai memutuskan siapa yang dapat atau layak mendapat rumah layak huni tersebut.
Jadi ya panjang prosesnya memang Pak. Ya alhamdulillah cukup cepat Pak ya. Sebetulnya sudah ada, biasanya bulan 6 itu baru ada mulai apa kan? Mulai ada serah terima ya. Tapi alhamdulillah yang 2024 sudah ada yang serah terima dan 17 unit dalam proses pengerjaan. Jadi ini sebetulnya sudah cukup besar. Nah kemudian ada pedestrian Pak, Jalan Gajah Mada itu Pak yang sedang dikerjakan sekarang. Itu kita minta kemarin baru bulan 1 Pak. Jadi rencananya di bulan 11 bulan 12 penawarnya baru langsung di bulan 1 kemarin kan. Alhamdulillah sekarang baru bisa dikerjakan. Jadi memang delaynya panjang sekali gitu Pak kan. Ada Aula Serbaguna Kecamatan Merebus sedang jalan juga nih Pak, sekitar 1,1 miliar. Ada Islamic Center, ada pembangunan irigasi Paya Baru juga sedang berjalan. Termasuk kita yang nomor 8 Pak. Ini kita menginisiasi roadmap TJSLP untuk Aceh Barat Pak, untuk 20 tahun ke depan. Ini bekerja sama juga dengan universitas. Jadi kami juga, kalau dibilang kami tidak memikirkan bagaimana kelanjutan dari program TJSLP ini, enggak juga Pak, karena kami yang mengeluarkan uang biaya Pak untuk roadmap TJSLP sampai tahun 2020. Jadi kita ke depan bagaimana? Kami sudah memikirkan, mengajak kemarin Bapeda, bagaimana caranya kita juga TJSLP ini sampai tahun 20 ke depan itu apa aja tahapan kegiatannya atau apa program-program yang baiklah untuk masyarakat, termasuk untuk menantang apa industri ini. Kemudian nih banyak hal lagi yang lain, termasuk kegiatan lain apa yang sedang kita laksanakan. Itu bisa dibaca ya Pak. Lanjut. Nah ini